Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dengan daring ya anak-anak. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa mau belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ana. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Nafi. Nafi. Hadir, Bu. Kansa. Kansa Jana. Ada. Ya. Anida. Hadir, Bu. Hadir. Hadir semua ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan PPT Ibu sebentar. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang qashar sholat. Ada yang pernah mengqashar sholat? Pernah. Ya, semua pernah ya. Nah, sebelum memasuki ke materi, kita memasuki ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti, setelah mengikuti proses pembelajaran scientific learning, anak-anak Ibu harapkan dapat mendeskripsikan yang pertama pengertian, dan yang kedua menyebutkan dalil naqli, dan yang ketiga menyebutkan syarat sah sholat qashar, dan yang keempat mampu menyebutkan tata cara sholat qashar. Langsung saja kita ke materi pengertian dari sholat qashar. Minta tolong kepada Mbak Alia untuk membacakan. Pengertian sholat qashar secara bahasa, yakni meringkas atau memendekkan. Secara istilah, sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar juga merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan safar. Ya, terima kasih kepada Mbak Alia yang sudah membacakan. Ya, jadi pengertian sholat qashar itu secara bahasa meringkas atau memendekkan. Nah, secara istilah yaitu sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat qashar itu diberikan untuk pada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi mereka boleh melakukan sholat qashar. Kemudian dalil naqli sholat qashar. Silahkan Mbak Nafian untuk membacakan ayatnya. Ida fil ardi alaikum antang suru minas kina baru nalka nulakum bina. Terima kasih Mbak Nafi yang sudah membacakan ayatnya. Kemudian Ibu akan melanjutkan artinya ya. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya Ibu akan sholat yang boleh diqashar, yaitu
Ada 3. Yang pertama zuhur, asar, dan isya. Dan yang kedua sholat yang tidak boleh dikosor itu subuh dan maghrib. Kemudian ini syarat sah sholat qashar ini silahkan anak-anak berdiskusi semua mencermati PPT yang Ibu tampilkan ini. Silahkan untuk dibaca-baca terlebih dahulu. Nanti Ibu akan menunjuk semua untuk membacakan salah atau benar ya. Sudah semua? Ya, syarat sah sholat qashar. Tolong Mbak Nafian membacakan yang nomor 1 itu pernyataan salah atau benar? Perjalanan yang dilakukan menempuh setengah hari. Salah. Ya, salah ya. Yang benar apa? Perjalanan yang dilakukan menempuh 1 hari, 1 malam. Selanjutnya, yaitu Mbak Alia, silahkan. Perjalanan yang dilakukan untuk perbuatan yang baik. Benar. Ya, benar ya. Perjalanan yang dilakukan untuk perbuatan yang baik itu benar. Perbuatan yang baik yang dimaksud ini dalam rangka silaturahmi, menuntut ilmu, dan berdagang. Kemudian yang ketiga, Mbak Ana, silahkan membacakan. Berniat mengqashar salat setelah membaca Al-Fatihah. Salah, Bu. Ya, salah ya. Yang benar, berniat mengqashar sebelum melakukan takbiratul ihram. Nah, yang keempat, Mbak Kansa, silahkan. Mbak Kansa ada nggak ini? Salat yang boleh diqashar adalah salat maghrib dan subuh. Salah. Salah ya. Yang benar itu sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat duhur, asar, dan isya. Nah, ini untuk pengertian yang pembahasannya, pokok pembahasannya. Nah, perjalanan berjarak jauh sekurang-kurangnya 81 km atau perjalanan jauh itu ditempuh sehari 1 malam. Ini tadi kan pernyataan yang pertama, itu salah. Nah, Ibu lanjutkan untuk yang ke materi berikutnya, yaitu tata cara pelaksanaan sholat qashar. Yang pertama itu berniat sholat dengan cara diqashar. Nah, yang kedua itu apabila ingin berniat itu bisa dengan lafaz sebagai berikut. Usolli fardhol zuhri raka'atin qasran lillahi ta'ala. Itu apabila sholat duhur. Nah, apabila sholat asar itu usolli fardhol asri raka'atain qasran lillahi ta'ala. Itu apabila sholat asar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu apabila niatnya sholat isya. Usolli fardhol isya'i raka'atin qasran lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat sholat zuhur atau asar maupun isya 2 rakaat diqashar karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram, dan yang selanjutnya yaitu doa iftitah, dan yang nomor selanjutnya yaitu sholat 2 rakaat seperti biasa tanpa kunut dan tanpa tahiyat awal. Jadi langsung tahiyat akhir. Jadi seperti kita melakukan sholat subuh. Nah, yang terakhir yaitu salam. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Tidak, Bu. Tidak ada? Mbak Kansa? Atau Ada, Bu. siapa ini tadi yang Ada. Oh ya, Mbak Kansa ya? Ya, silahkan. Mengapa sholat subuh sama sholat maghrib itu tidak boleh dikosor? Ya, terima kasih ya pertanyaannya bagus sekali. Ya, karena yang pertama itu jumlah rakaat pada sholat subuh dan maghrib itu 2 dan 3, dan yang boleh dikosor itu hanyalah 4. Nah, yang kedua itu apabila sholat subuh itu dikosor kan menjadi 1, otomatis kan menghilangi fardu dalam sholatnya. Nah, yang terakhir itu apabila sholat maghrib dikosor itu berubah menjadi 2, dan itu mengurangi jumlah fardu dalam sholat, jadi tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi kepada anak-anak semua. Evaluasinya kita kerjakan bersama-sama aja. Yuk, urut dari nomor 1. Bila kita mengkosor sholat duhur dan asar, berarti kita melaksanakan sholat, ayo apa? Zuhur dan asar. Ya, 2 rakaat sekaligus duhur dan asar. Selanjutnya nomor 2. Qashar sholat dapat diartikan dengan Meringkas. ya, C, meringkas ya, benar. Kemudian yang selanjutnya Mbak Nafi tolong membacakan nomor 3 sekaligus jawaban. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menerima perintah sholat fardu 5 waktu dengan jumlah rakaat sebagai berikut. 1. Sholat zuhur 4 rakaat, 2. Sholat asar 4 rakaat, 3. Sholat maghrib 3 rakaat, 4. Sholat isya 4 rakaat. Yang kelima, sholat subuh 2 rakaat. Dari uraian tersebut, sholat fardu yang dapat dikosor adalah nomor 1, 2, 4. Ya, A ya, 1, 2, 4. Subuh, duhur, asar, dan isya. Nah, yang nomor 4, tolong Mbak Alia. Mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat ketika sedang safar dalam perjalanan disebut sholat qashar. B. Benar ya, sholat qashar, sholat dalam perjalanan. Untuk tugas berikutnya, silahkan anak-anak membuat video praktek sholat qashar di rumah masing-masing. Kemudian videonya dikirim melalui grup WhatsApp kelas. Kemudian batas pengumpulannya minggu depan. Kesimpulan pada pagi hari ini kita telah belajar mengenai sholat qashar, yaitu yang pertama tadi pengertian dari sholat qashar. Pengertian sholat qashar itu meringkas atau memendekkan. Yang dari fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat apa saja yang boleh dikosor tadi? Zuhur, asar, dan Zuhur, asar, isya. Dan isya. Kemudian sholat yang tidak boleh dikosor? Subuh dan maghrib. Sebelum Ibu tutup, Ibu mempunyai sedikit motivasi. Janganlah kalian semua meninggalkan sholat, karena sholat itu bekal kita kelak di akhirat. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Jangan bermalas-malasan ya, walaupun corona ini. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.